When the lights are out, my heart is your home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe pun, salam lingkungan. Perkenalkan, nama saya Shirley Amanda Panaka, NIM 120250035, Prodi Teknik Lingkungan, kelas TPB 45A. Ada banyak sekali sumber daya alam yang ada di bumi kita. Salah satunya adalah tanah. Tanah merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi makhluk hidup. Salah satunya adalah bagi hewan, manusia maupun tumbuhan. Karena tanah merupakan tempat kita berpijak atau tempat kita hidup. Seiring dengan perkembangan zaman serta perubahan lingkungan yang terjadi di sekitar kita dan akibat kegiatan manusia yang kurang memperhatikan lingkungannya. Salah satunya adalah pencemaran tanah. Nah, kali ini saya akan membahas tentang pencemaran tanah dan cara pengelolaannya. Apa sih pencemaran tanah itu? Pencemaran tanah adalah tercemarnya lingkungan tanah oleh beberapa zat yang berbahaya yang menyebabkan tanah tersebut tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan pencemaran tanah itu terjadi, di antaranya disebabkan adanya aktivitas manusia dalam kesehariannya yang tidak bertanggung jawab atas pemakaian limbah yang dihasilkan oleh mereka. Sampah tersebut berupa organik maupun anorganik. Jika terus-menerus dibiarkan atau menumpuk akan mengakibatkan tercemarnya tanah dan akan mengganggu makhluk hidup yang lainnya. Adanya kebocoran limbah industri yang menyebabkan pencemaran lingkungan yang serius dan bahan kimia yang sangat berbahaya bagi tanah dan akan mengancam makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Penggunaan pestisida yang berlebihan akan berujung pada pencemaran tanah dan mengurangi kualitas dari tanah tersebut. Adapun dampak-dampak yang terjadi dari pencemaran tanah tersebut adalah, yuk simak. Dampak terhadap kesehatan. Di dalam video tersebut terdapat 3 anak yang terluka bakar saat mereka bermain di tengah lapangan tersebut. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena anak-anak akan lebih rentan terhadap paparan kontaminan karena mereka berhubungan dekat dengan tanah ketika bermain di lapangan. Ditambah pula dengan ambang batas atau daya tahan tubuh yang lebih rendah terhadap penyakit. Dan pencemaran tanah juga dapat mengancam keselamatan makhluk hidup yang ada di sekitarnya akibat polusi tanah yang bervariasi dan mengandung zat yang berbahaya dan mengandung juga limbah beracun atau B3. Pencemaran tanah akan menyebabkan keseimbangan ekosistem terganggu dan menghambat pertumbuhan makhluk hidup yang ada di sekitar tanah. Pencemaran tanah juga akan mengakibatkan tanaman yang awalnya tumbuh dengan subur, lama-kelamaan akan menjadi layu bahkan akan mati. Adanya pencemaran tanah akan mengakibatkan rusaknya nilai keindahan atau estetika dari lingkungan. Proses di mana tanah digemburkan dan dilembekkan menggunakan tangkai kemudi atau penggaru yang ditarik oleh traktor maupun bajak yang ditarik oleh binatang maupun manusia. Dalam proses ini, kerak tanah teraduk sehingga udara dan cahaya matahari dapat menembus tanah yang dapat meningkatkan kesuburannya. Hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mengatasi pencemaran tanah ialah dengan melakukan penanaman kembali atau rebiosasi. Dengan menanam berbagai jenis tanaman akan memicu kesuburan tanah. Dengan melakukan penanaman pada halaman rumah kita akan membuat menjadi lebih sejuk dan juga tanaman tersebut akan berperan sebagai saringan dari air yang masuk dari dalam tanah sehingga air tanah tersebut akan menjadi lebih bersih dan aman bagi tubuh kita. Jangan lupa memberikan pupuk yang aman bagi tanah agar kandungan nutrisi pada tanaman tercukupi. Dengan memisahkan sampah organik maupun anorganik. Dengan hal tersebut kita dapat membantu petugas TPA. Untuk meminimalisir penggunaan plastik, ada baiknya kita menggunakan tas belanja pribadi saat kita sedang berbelanja agar dapat mengurangi pemakaian kantong plastik. Dan hal tersebut kita bisa memakainya secara terus-menerus dan itu akan meminimalisir sampah plastik. Saat kita sedang beraktivitas, ada baiknya kita membawa botol minum sendiri dan itu membantu mengurangi penggunaan botol plastik kemasan.
Ketika kita mencuci pakaian, pastinya kita menggunakan deterjen. Nah, setelah kita mencuci pakaian, air dari sisa dari pencucian tersebut langsung kita buang ke saluran air dan jangan di tanah. Mengapa? Karena akan menurunkan kualitas kesuburan tanah. Penjelasan saya tentang pencemaran tanah dan cara pengelolaannya. Semoga dapat bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, mari berkontribusi untuk lingkungan sekitarnya. Stay safe and stay healthy. Monggo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. There's a crash and your heart is my own. And it goes on and on and on. Love goes on and on.